Saat kita ini mau belajar, kita mau mengupgrade diri, itu artinya kita ini membuka diri untuk rendah hati. Dan orang yang rendah hati pasti hidupnya akan semakin besar dan semakin besar. Kita masih bicara bersama Pastor Samuel Anton Sobotrida, berbicara tentang menjadi lebih baik di dalam kehidupan. Perlukah berkompetisi? Perlukah berkompetisi? Nah, ada satu case untuk hari ini ya. Kalau misalnya Pastor, persaingan dengan orang lain, contoh di kantor gitu ya. Iya. Kami tugasnya sama. Saya bersaing karena dia sukses, saya ingin lebih baik dari dia. Dan akhirnya saya berusaha lebih baik, saya upgrade diri, saya belajar lebih banyak. Bukankah itu hal yang baik, Pastor? Ini ambisi yang positif nggak sih, Pastor? Ya, itu bagus gitu ya. Tapi yang penting ini perlu digarisbawahi nih. Iya. Kalau saya nih, jangan jadikan orang yang berhasil dalam hidupnya itu musuh, tapi jadikan mereka inspirasi. Wah. Nah, itu penting dan itu bikin perbedaan. Wow. Kalau sekedar pesaing gitu ya, jadi pesaing kita pasti akan menjauh. Iya. Kita pasti nggak mau dekat dengan orang itu. Tapi kalau kita jadikan itu inspirasi itu apa sih? Inspirasi itu menyadarkan bahwa kehidupan kita itu belum mencapai potensi maksimal yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Yes. Ketika kita lihat, orang lain ternyata serius nih, sungguh-sungguh ini, bisa jadi inspirasi. Wow. Nah, kalau sekedar bersaing, kita lihat mereka itu dari jauh. Iya. Semakin jauh, semakin banyak asumsi yang negatif. Wow. Tapi kalau kita jadikan mereka inspirasi, tentu kita mau mendekat. Nah, saat kita mendekat, kita akan mengenal. Saat kita mengenal, kita akan belajar. Kita bisa lihat proses dalam hidupnya, ternyata nggak seluar biasa yang kita pikir. Ternyata ada prosesnya, dapurnya, berdarah-berdarahnya. Dan pada akhirnya, ini yang penting buat kita. Saat kita ini mau belajar, kita mau mengupgrade diri, itu artinya kita ini membuka diri untuk rendah hati. Dan orang yang rendah hati pasti hidupnya akan semakin besar dan semakin besar. Dampaknya akan semakin luas karena dia mau belajar dari orang lain. Kalau sekedar bersaing, ini ya pokoknya aku harus lebih baik dari dia. Tapi kita nggak mau belajar dari dia. Nah, itu artinya kita ada satu yang miss dalam hidup kita. Tapi kalau kita mau belajar dari orang lain, itu artinya kita mau merendahkan hati, kita membuka hati. Hidup orang yang murah hati, hidup orang yang rendah hati itu akan semakin diperbesar dan diperbesar. Tapi sebaliknya kalau kita menjadikan mereka itu hanya pesaing, ya pasti kita bisa lakukan segala cara yang tidak seharusnya untuk bisa menang. Nah, itu juga cara yang Tuhan tidak mau. Karena yang Tuhan mau selalu ada proses di baliknya, selalu ada sesuai dengan firman Tuhan apa yang harus kita lakukan dengan nilai-nilai kebenaran firman-Nya. Jadi semakin kita mau rendah hati, semakin kita belajar dari orang lain, dan pada akhirnya pasti hidup kita otomatis akan semakin diperbesar, semakin kita akan mengupgrade diri kita. Ya itu sih. Jadi tujuannya jangan bukan hanya terus bersaing, tapi jadikan mereka sahabat. Kita nggak bisa menjiplak kesuksesan orang lain ya, Pastor ya. Yang bisa kita ikuti adalah cara mereka bekerja keras dan prosesnya itu. Menghadapi persoalan, dan itu juga bisa diaplikasikan di dalam bukan hanya di dunia kerja ya, dunia sehari-hari, rumah tangga. Wah, itu keluarga yang harmonis apa ya kuncinya ya? Ya kita terbuka untuk belajar ya kan, karena kalau bentuknya kompetisi adalah ini bisa, saya juga harus bisa. Tanpa kita tahu caranya yang tadi sudah Pastor jelaskan, harusnya berdarah-darah. Cuman kita nggak lihat itunya gitu betul. Kita cuma lihat kalau dia bisa, saya pasti bisa. Padahal caranya pun kita harus pelajari. Seperti itu. Terutama di dunia pelayanan. Saya sendiri. Gimana Pastor? Gimana? Saya sendiri kan juga running sebuah conference. Gitu kan. Saya juga running sebuah conference namanya Unlimited Fire. Nah, beberapa conference yang lain itu juga datang ke kami dan bertanya gimana ya cara running conference, dan kita bukain dapurnya loh. Kita nggak mau saingan, justru karena kita pengen bukain dapurnya, kita bilang jangan lakukan ini, kita pernah gagal di sini, tapi lakukan ini, maka pasti akan lebih maksimal dari kami, gitu. Dan hasilnya memang mereka lebih maksimal, tapi kami sukacita. Jadi di situ itu yang membuat kita aman dengan diri kita, dan kita sadar bahwa mereka itu bukan pesaing, tapi mereka adalah kita bisa berkolaborasi dengan mereka sebagai rekan sekerja. Itu dia. Pastor, curhat colongan dong Pastor, kalau misalnya nih kita mau belajar dengan orang lain ya. Cuman orang lainnya bukan tipe seperti Pastor Samuel yang mau buka dapurnya. Gimana tuh Pastor? Ya kan kegagalan itu pengajar yang terbaik ya. Iya, jadi belajarlah, gagallah, tapi ya nggak usah belajar langsung dari saya. Coba jalano dewi gitu ya. Kalau gitu gimana sih Pastor? Ya sudah, apakah saya mungkin cari mentor yang lain atau cari sumber belajar yang lain atau gimana Pastor?
Ya kita belajar bisa dari banyak hal ya, Iya. nggak harus langsung dari orangnya, bisa Itu. dari karya-karyanya, kan bisa lihat ya di YouTube di mana, kita bisa kok tetap masih bisa belajar dari orang itu. Tapi tentu juga Tuhan akan pertemukan dengan divine appointment, orang-orang yang memang Tuhan percayakan untuk mengupgrade hidup kita. Yes. Amin. Hidup rendah hati itu enak ya. Iya. Kita bisa saling belajar, kita Benar. juga nggak menyembunyikan apa yang perlu dibagikan buat orang lain. Tuhan itu mengasihi dan menerima kita apa adanya, saya percaya. Hmm. Tapi jika kita terus hidup apa adanya dan sembarangan, ada yang salah loh dalam hidup kita. Hari ini jangan sibuk menunggu, jangan pasif gitu ya. Yang namanya waiting, yang namanya menunggu di dalam Tuhan itu bukan pasif, tetapi mempersiapkan. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.